Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanifin Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Syukur Kamar Ibu Hanifida, yang saya hormati jajaran guru-guru semuanya, pengurus semuanya, dan tak lupa teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan dari kitab Wasiat Rasul bab kedua mengenai wudhu dan juga mengenai sholat. Kita mulai dari bab wudhu dahulu. Nah, di sini disebutkan wudhu itu akan membuat jiwa kita tenang. Nah, kita juga disyariatkan untuk menyempurnakan wudhu kita karena wudhu ini adalah setengah bagian dari keimanan. Ketika kita berwudhu, kita juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan air secara berlebihan. Dan ketika selesai berwudhu, kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Qadr, karena ketika kita membacanya kita akan dihindarkan dari kesusahan. Kemudian wudhu ini juga bisa berpengaruh dalam penghapusan dosa kita. Gimana caranya? Jadi setelah selesai berwudhu, maka hendaknya kita ini mengusap leher kita dan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah astaghfiruka wa atubu ilaik, seperti itu. Nah, ketika kita baca itu, kita melihat ke bumi, dan juga dilanjutkan dengan membaca asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh, seperti itu. Kemudian di sini untuk orang-orang yang selalu menjaga kesuciannya, maka malaikat akan berdoa kepadanya untuk memohonkan ampun, seperti itu. Di sini juga selain berwudu ada bab mengenai bersiwak dan juga mandi Jumat. Nah, disebutkan di sini kalau misalnya seorang itu mandi Jumat, maka dia itu akan diampuni dosanya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Nah, selain itu juga dia ini akan dipercepat timbangan amalnya, dan amaliyahnya itu dimasukkan ke dalam kubur. Sedangkan di bab bersiwak itu disebutkan bahwa ada 24 macam jenis faedah dari bersiwak, seperti itu. Nah, itu demikian dari bab berwudu. Kita lanjut ke bab yang kedua, bab mengenai sholat. Nah, barang supaya orang-orang yang melakukan sholat tepat waktu, maka dia ini akan mendapat kemuliaan, seperti itu. Nah, hendaklah kita ini juga dipersyariatkan untuk tepat waktu karena saat ini adalah induk dari fadilah yang menonjol. Nah, sedangkan untuk saat malam atau saat tahajud, maka barang siapa yang mengerjakannya, maka dia ini akan termasuk orang yang paling bagus wajahnya. Nah, di sini ada cara takbir dan juga cara ruku. Untuk cara takbir ini ada dengan menenggangkan jari-jari seperti Allah, seperti itu. Sedangkan untuk cara yang ruku itu adalah meletakkan tangan kita di atas ruku, di atas lutut, seperti itu. Untuk mengenai sholat maghrib dan juga sajamaah ini, barang siapa yang suka untuk melakukannya, maka dia ini termasuk orang yang baik. Dan kebalikannya, orang yang tidak suka, maka dia ini termasuk orang yang munafik. Barang siapa yang mengerjakan saat jamaah, dia ini sama saja dengan perginya haji dan umroh, seperti itu. Nah, dan barang siapa yang mengerjakannya juga ini akan dicintai Allah. Untuk bab mengenai sholat subuh dan juga sholat maghrib, di sini disebutkan bahwa hendaklah kita ini mengerjakan sholat subuh itu agak siangan dan sholat maghrib itu setelah matahari terbenam, karena para anbiya itu melakukan seperti itu. Allah juga mencintai orang-orang yang ketika sujud ini membaca Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, seperti itu. Nah, selain itu di sini ada 7 amalan yang membuat Jibril iri. Yang pertama itu adalah sholat 5 waktu dengan imam. Yang kedua adalah berkumpul dengan ulama. Yang ketiga adalah menjenguk orang sakit. Yang keempat adalah memberi minum kepada orang yang kehausan. Yang kelima itu mengantar jenazah ke kubur. Yang keenam mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar. Yang ketujuh adalah memuliakan tetangga dan anak yatim, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.